Sama, woi. Walaupun tadi aku tuh banyak tanya. Ya, baik. Lanjutkan lagi ya. Baik, Pak. Nah, sekarang begini. Nah, jadi kan saya sudah memperkenalkan istilah daerah asal, daerah kawan, dan range ya. Nah, sekarang misalnya ada soal seperti ini nih. Nah ini. Soalnya nih sekarang. Nah, ini nggak tahu contoh berapa ya. Pak. Nah, ini tadi sudah dijawab ya. Ini fungsi ya. Ini merupakan fungsi dari A ke B. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang menjadi domain ya, daerah asal T adalah apa? Daerah asalnya apa? Daerah asal T. Ini apa? Daerah asalnya? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, Pak. Ini Raffi ya? Raffi yang menjawab pertama ya? Raffi. Bukan, Pak. Siapa? Siapa? Kaulina sama Farhan tadi. Nah ini itu ini kan A itu sendiri ya. A ya. A. Ya. Nah, kalau daerah kawan ya.
Domain dari T. Apa? Apa? Tidak ada kawan. Ya B. Kan udah jelas. T ini Mulai fungsi 9 mungkin, Pak. dari A ke B. Kan udah jelas nih, lihat fungsi dari A ke B. Ya pasti daerah asalnya A, daerah kawannya B. Ya, nggak usah pikir-pikir panjang. Ya udah pasti B. Ya, itu bilangan asli itu sendiri. Ya, bilangan asli. Nah, yang lebih sukar adalah daerah hasil. Ya, atau range. Nah, ini. Siapa bisa jawab? Sebutkan namanya dulu. Dari 9 dan seterusnya, Namanya Pak. dulu. Jasmine, Pak. Namanya dulu. Jasmine, Jasmine. Apa Ya. jawabannya? Dari 9 dan seterusnya, Pak. Dari 9 kasusnya. Ya. 9,5. Ya. 9 bilangan asli. Dan Nah, seterusnya. ya. Dan 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, kalau cara menjawab seperti ini kurang baik, ya. Nah, bagaimana yang lebih baik, ya? Yang lebih baiknya seperti ini. Range dari T, ya, sama dengan, ya, X anggota atau Y anggota, ya, Y anggota. Oh, sebentar. Y anggota N. Demikian hingga, ya, Y lebih besar atau sama dengan 9. Ya, jadi cara menjawab yang ini, ya, itu lebih baik, ya, daripada yang ini, ya, karena jawaban ini lebih memberikan kepastian, ya, memberikan kepastian bahwa Y ini adalah anggota bilangan asli, ya, dan Y-nya tidak kurang dari 9, ya, berarti minimal 9 atau lebih, tapi harus bilangan asli, ya. Jadi jawaban yang ini lebih baik, ya, daripada jawaban yang ini, ya. Oke. Jasmine kan yang jawab, ya. Jasmine mendapat skor 3. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau gini gimana? Ya. Atau jangan gitu. Gini. Misalnya kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke soal ini. Ya masih inilah, ya masih ini. Masih ini. Ya. Masih tentang ini. Hanya simbolnya saya ganti, ya. Simbolnya saya ganti seperti ini. Saya ganti ini F lah. Ini F. Nah, ini. Apakah F? Ini. Nah, saya hanya ganti simbolnya saja, ya. Nah, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, ya. F1 berapa? F2 berapa? F3 berapa? F4 berapa? Dan seterusnya.
F1 ya, itu adalah 1 ditambah 8. 9. Ya. Nah, ini bahasanya adalah ya F1 ya, merupakan atau adalah ya, peta dari 1 oleh F. Ya. Kita bicara yang ini ya, kita bicara yang ini. Ya. F2 itu adalah 2 ditambah 8 sama dengan 10 ya. Di sini F2 adalah peta dari 2 oleh F. Ya. Demikian juga ini 3 tambah 8 ya sama dengan 11 ya. Nah, F3 adalah peta dari 3 oleh F. F4 4 ditambah 8 ya sama dengan 12 ya. 12 adalah F4 adalah peta dari 4 oleh F. Ya. Nah, bisa juga saya katakan ya, bisa juga saya katakan ya. Silakan dulu. Nah, ya. F1 itu kan 9 ya. Jadi 9 adalah peta dari 1 oleh F ya. F2 itu adalah 10 ya. 10 adalah peta dari 2 oleh F. F3 itu adalah 11 ya. Peta dari 3 oleh F. Kemudian 12 ya adalah peta dari 4 oleh F ya. Nah, sekarang kalau Fx itu apa? Ya. Itu X tambah 8. Ya. Nah, Fx adalah peta dari X oleh F. Nah, ini saya memperkenalkan istilah peta. Ya. Ya. Nah, jadi peta ini bisa diibaratkan hasil pengolahan. Ya. Hasil pengolahan suatu anggota bilangan, suatu anggota daerah asal, ya, menjadi anggota daerah hasil. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ya, yang merupakan fungsi, ya, yang merupakan fungsi itu F, Fx, A, atau B? Itu yang pertanyaannya. Ya, di sini kan ada A, ada B, ada F, ada juga Fx. Ya. Nah, yang merupakan fungsi itu apakah F, Fx, A, atau B? Jadi di sini kita hati-hati di dalam penggunaan istilah, ya. Karena di sini ada beberapa notasi, ya. Ini ada A, ada B, ada F, ada juga Fx. Nah, yang merupakan fungsi itu apakah F, Fx, A, atau B? FX, Pak. Fx. FX, Pak. Ini fungsinya. Ya, Pak. Ya, Pak. Fungsi F. Ya. Salah. F, Pak. Kenapa salah, Pak? Salah. Kalau Fx cuman membuktikan aja kan. Ya. Nah, gini. Ya. Kita harus bedakan antara X, ya, bedakan antara X, F, dan Fx. Ya. Nah, X ini dapat dipandang sebagai suatu, ya, dapat dipandang sebagai suatu
input, ya, input, ya, bagi suatu proses. F-nya itu dapat dipandang sebagai, ya, proses itu sendiri. Ya, nah, Fx itu, ya, itu adalah hasil pengolahannya, ya, atau output dari proses F, ya, hasil pengolahan atau output, ya, dari X oleh proses F, ya. Jadi bisa diibaratkan begini, kalau diibaratkan, ya, kalian bisa bedakan nggak antara mesin giling sama daging giling? Sama atau beda itu mesin giling sama daging giling? Beda, Pak. Beda, ya. Bisa. Nah, jadi kalau mau diibaratkan begini, X ini ibaratnya, ya, ibaratnya itu daging yang belum digiling. Nah, si daging ini dimasukkan ke dalam mesin giling, ya. Namanya F. F itu ibaratnya, ya, mesin gilingnya, mesin giling daging. Nah, setelah diolah oleh mesin ini, ya, hasilnya adalah daging yang sudah digiling. Ibarat daging giling, ya, itu daging yang sudah digiling oleh mesin tadi. Jadi X itu inputnya, F itu prosesnya, Fx itu outputnya. Ya. Nah, fungsi itu prosesnya itu. Ya. Nah, jadi kalau dalam soal ini, ya, kita kembali lagi ke sini nih. Ini. Ya. Nah, kembali ke sini. Ya. Nah, jadi di yang pertama ini F1 sama dengan 9. Ya, F1 sama dengan 9. Nah, di sini X-nya itu 1. Nah, F1 Fx-nya berapa? Fx-nya 9. Ya. Yaitu F9, maaf F1 ya. Nilainya 9. Jadi 9 ini sebagai hasilnya. 9 ini sebagai hasilnya. Jadi 1 dimasukkan ke dalam F itu. 1 dimasukkan, muncul 9. Ya, 1 masuk ke mesin, muncul 9. Ya. Nah, sama juga ini sekarang. Ya. Ini. Ya. Nah. F2 sama dengan 10. Nah, di sini X-nya itu 2. 2 ini bahan bakunya. Ya, daging yang belum digilingnya itu dimasukkan ke dalam mesin giling. Ya. Nah, muncul F2. Ya. Muncul F2. Itu Fx, ya, yaitu sama dengan F2. Ya, sama dengan 10. Ya. Nah, ini adalah sebagai daging gilingnya. Ya. Jadi yang 2 ini daging yang belum digiling, dimasukkan ke dalam F, ya, mesin gilingnya. Nah, muncullah si 10 ini. Ya. Yaitu daging gilingnya. Ya. Nah, jadi itu yang harus kalian bisa bedakan, ya. Ini nih. Mana tadi saya, nah ini, bedakan antara, nah ini, ya. X sebagai input, F sebagai prosesnya, Fx-nya sebagai output, ya. Itu. Nah, sekarang, nah ini satu pertanyaan terakhir, ya. Satu pertanyaan terakhir, ya. Mohon dijawab dengan satu kata saja, ya. Mohon dijawab dengan hanya satu kata. Nah, siapa yang bisa menjawab, ya, sebutkan namanya.
setelah apa namanya itu ya memperhatikan lah ya, memperhatikan ya, seluruh uraian ya atau pembahasan mengenai fungsi, mengenai fungsi. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa ya, fungsi pada dasarnya merupakan suatu isi dengan satu kata. Anjani, Pak. Ya, apa jawabanmu? Hubungan. Itu hubungan? Salah. Kesia, Pak. Sia? Pemetaan. Bukan. Rika Ambun, Pak. Apa? Kesamaan. Bukan. Marta, Pak. Apa? Peta, Pak. Peta. Apa? Peta, Pak. Bukan. Coba nih lihat ya, lihat. Kembali lagi ke atas. Nih, lihat kembali lagi ke atas. Himpunan, Pak. Siapa? Siapa yang jawab? Dimas. Namanya siapa? Dimas. Dimas, apa jawabanmu? Himpunan, Pak. Betul. Ya. Dimas. Betul ya, Dimas. Jadi pada dasarnya menemukan suatu himpunan. Coba kita lihat ya. Kita buktikan nih ya dari yang tadi itu ya. Contoh pertama. Sebentar, ini kan kaitannya dengan ini nih, kaitannya dengan ini. Kenapa saya tanyakan ini ya? Ini kaitannya ke sini nih. Ketika membedakan antara X, F, dan Fx. Ya. Nah, fungsinya itu kan F-nya itu sendiri, ya, bukan Fx, bukan X. Ya. Nah, coba kita lihat kembali ke atas. Ya, kembali ke atas. Mana ini ya? Nah, ini. Tadi yang pertama kali itu T, kalau saya tidak salah ingatnya. Contoh berapa ya? Nah, ini nih. Nah, ini, lihat. Apakah T merupakan fungsi dari A ke B? Ya, betul. Ya, merupakan fungsi dari A ke B. Kita lihat. T ini apa nih? Nah, ini kan T ini suatu himpunan. Lihat. Yaitu himpunan pasangan berurut. Ya. Nah, kemudian yang fungsi mana lagi? Nah, ini. Ya. Apakah V fungsi dari A ke B? Ya, fungsi. Nah, ini suatu himpunan. Ya, yaitu himpunan pasangan berurut. Ya, demikian juga yang lain. Ya. Nah, ini. Nah, ini F ya, fungsi dari A ke B. Nah, ini F. Nah, ini. Himpunan juga ya. Pada dasarnya memang fungsi ini suatu himpunan ya. Tapi himpunannya bukan himpunan sembarangan ya. Himpunan pasangan berurut ya. Oke, tadi Dimas yang menjawabnya. Oke. Dimas mendapat skor 3. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir ya untuk kuliah hari ini. Nah, tentunya ya, kalau kalian masih ada yang kurang jelas ya, boleh saja menanyakan hal-hal itu di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Itu akan saya balas ketika saya ada waktu, saya akan balas ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi kalian bertanya bukan hanya pada saat Zoom meeting ya, di luar itu pun sudah bisa bertanya ya. Oh iya, satu lagi saya lupa ya, saya lupa nih menyampaikan. Kalau saya pernah menyinggung tentang YouTube channel saya atau tidak ya? Saya pernah menyinggung tentang itu atau tidak? Belum pernah, Pak. Nah, saya lupa beritahu ya. Begini, sebenarnya saya kasih tahu dulu ya. Nah, saya tuh punya satu YouTube channel
seperti ini. Nah ini ya. Nah, ini namanya itu ensiklopedia namanya. Ya. Nah ini apa namanya itu? Saya tuh mengupload video-video rekaman ini, ya, hasil Zoom meeting. Dan ini saya sudah saya sudah masukkan ke dalam playlist. Seperti misalnya ini yang kelas 1B, ini kan 1B, ini kelas 1D, ini kelas 1C, ya. Ini kelas 1A, ya. Jadi saya upload ke sini ya. Setelah saya seleksi, saya masukkan ke dalam YouTube channel ini. Nah, kalian ini kelas 1A, ya, itu kan di dalam 1 minggu itu kan terakhir di hari Sabtu, ya. Jadi kalau 1D itu dia di hari Senin, ya. Kemudian 1C, ya, ini di hari Jumat, ya. Kelas 1B itu di di Sabtu pagi, ya. Dan 1A di Sabtu siang. Nah, sebenarnya kalian ya sebelum kuliah 1A, kalian bisa saja sebetulnya melihat yang kelas A, B, kelas B, C atau D, ya. Bisa kalian lihat supaya kalian dapat bocoran soal, ya. Karena kan Baik, biasanya Pak. saya bertanya-nya hal-hal yang mirip-mirip, ya, bahkan kadang-kadang sama. Jadi bagi kalian yang kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di Zoom meeting, ya, kalian boleh cari bocoran, ya. Nah, kelas D itu kan Senin udah duluan, ya. Kalian buka aja yang kelas 1D. Kalian bisa lihat yang ditanyakannya apa kira-kira saat Zoom meeting, sehingga kalian bisa ada suatu persiapan, ya. Karena yang ditanyakan biasanya mirip-mirip gitu ya, mirip ya. Kadang-kadang sama pertanyaannya, kadang-kadang ya. Jadi ini sebenarnya kalian bisa menyiasati ya, kalian bisa menyiasati sebetulnya. Gimana caranya supaya dapat skor ya saat Zoom meeting, ya. Nah, itu saya beritahu seperti itu, ya. Oke, Pak. Ya, baik. Baik, kalau begitu ya kita akhiri kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Satu silakan. kali saja. Ya, silakan. Untuk minggu depan kita lanjut materi selanjutnya atau tetap di fungsi ya, Pak? Kita masuk materi berikutnya, ya. Kita masuk materi berikutnya. Tapi kalau ada pertanyaan mengenai fungsi, itu bisa kalian ajukan, ya. Seperti itu. Baik, Pak. Ya, baik. Baik, Ya, baik. Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi foto dulu, Pak. Lupa ya, lupa ya. Pak, foto, Pak, foto. Lupa ya. Oke, coba ya. Ini ada 2 layar ya. Oke ya. Kita hitung sampai 5 ya. Ya. 1, Baik. 2, 3, 4, 5. Bentar, belum. Nah, ini ada gangguan. Sebentar ya, ada gangguan. Diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Ada 2 layar. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untung diingatkan. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.